Gelombang radiasi merambat tak terduga, menembus ratusan tahun pengetahuan sains. Pada tahun 1898, di laboratoriumnya yang sederhana, Marie Curie menghadapi fenomena tak biasa. Saat mengamati uran, ia menemukan bahwa mineral tersebut memancarkan radiasi. Temuan ini meruntuhkan pengetahuan saat itu, membongkar pemahaman tentang materi dan energi. Curie berusaha mendalami radiasi tersebut. Nyawa dan tubuhnya, bagai sasarannya, terperangkap dalam dunia baru ini. Pekompetisi di dunia ilmiah tak hanya menantang pendapat orang lain, tetapi juga menguji ketahanan fisik dan mentalnya. Inilah momen ketika kehidupan Marie Curie terubah selamanya, dari seorang ilmuwan biasa menjadi pelopor dalam penemuan radioaktivitas yang mengubah wajah sains. Dalam pencarian kebenaran, Marie Curie menghadapi lebih dari sekadar tantangan ilmiah. Ketika gelombang radiasi menjalar ke seluruh penjuru dan merobek batasan pengetahuan yang ada, Curie berada di garis depan. Penemuan unsur polonium dan radium bukan sekadar langkah-langkah di laboratoriumnya. Itu adalah taruhan besar terhadap keselamatan dan kesehatan dirinya. Dalam dunia yang berisiko, ia mempertaruhkan reputasi, kebahagiaan, bahkan nyawanya untuk mengeksplorasi potensi baru sains tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Dalam nama ilmu, ia berjuang untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap radiasi, mengeksplorasi jalan yang belum pernah dilalui, menjadikannya pionir dalam bidang yang berisiko fatal. Marie Curie lahir pada 7 November 1910 di Warsawa. Sebagai putri seorang guru, ia tumbuh dalam lingkungan yang menghargai pengetahuan. Meski Polandia berada di bawah kekuasaan asing, semangatnya tak terbendung. Wanita tajam ini terus belajar di bawah bayang-bayang diskriminasi gender, dan berhasil masuk Universitas Paris. Di sana, Curie menemukan dunia baru, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam kebebasan berpikir. Dalam perjalanan menuju pencapaian ilmiah, ia harus berjuang melawan ketidakadilan dan prasangka. Ketangguhan serta ketekunannya di Paris menyiapkan jalan bagi penemuan yang akan mengubah radiasi menjadi bagian tak terpisahkan dari sains. Jakarta Magneto berterasa hingga kini. Dalam laboratorium yang redup, Marie Curie bergelut dengan misteri radiasi. Ia memulai eksperimen pertamanya dengan harapan menemukan elemen baru, namun cepat menemukan dirinya terjebak dalam kebuntuan. Berulang kali, hasil yang didapat tidak sesuai harapan. Alat-alat yang canggih yang dia peroleh dengan susah payah tampak tidak mempan menghadapi kekuatan baru yang masih belum dipahami sepenuhnya. Ketika berbagai teori sains yang beredar tidak mampu menjelaskan fenomena ini, Marie menghadapi dilema. Terus mencoba atau mengubah strategi, tekadnya tak tergoyahkan. Dia yakin di balik kebuntuan ini tersimpan kebenaran yang akan mengubah wajah ilmu pengetahuan. Setiap kegagalan justru semakin mendekatkannya pada penemuan besar yang menanti di ujung jalan yang berliku ini. Marie Curie menembus batas pengetahuan ketika ia menyelidiki fenomena yang tidak terlihat, radioaktivitas. Dengan metodologi yang ketat, ia melakukan eksperimen tanpa henti, menghadapi risiko yang mengintai setiap langkah. Di laboratoriumnya, zat radioaktif seolah berbicara dalam keheningan, membawa Marie pada penemuan elemen baru. Bersama suaminya, Pierre Curie, mereka menyisihkan waktu untuk menganalisis dan mengukur radiasi dari biji uran. Ketidakpastian yang menyelimuti eksperimen ini menghadirkan momen-momen keraguan. Namun tekad Marie tak pernah surut. Ia mengenali kekuatan radiasi yang sama menakutkannya dengan potensi menakjubkan demi kemanusiaan. Setiap hasil penelitian membangkitkan pertanyaan baru dan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam, menantang teori-teori yang mapan, dan mendorong batasan ilmiah menuju era baru. Marie Curie kini terperangkap dalam kebingungan hasil eksperimennya. Setelah menemukan radioaktivitas, dia berusaha mengisolasi unsur baru, polonium, dan menghasilkan data yang tampak aneh. Alat pengukur mendeteksi radiasi lebih tinggi dari yang diperkirakan. Keraguan menggelayuti pikiran Marie. Dia terlalu berfokus pada angka dan perilaku unsur-unsur, tanpa memperhitungkan variabel lingkungan dan pembacaan yang mungkin keliru. Kesalahan ini bukan hanya mengganggu penelitiannya, tetapi juga menciptakan keraguan dalam komunitas ilmiah. Namun, kegigihannya menuntunnya untuk memeriksa ulang dan memperbaiki metode percobaan. Kesalahan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan menuju penemuan yang lebih besar. Mengajarkannya bahwa kegagalan adalah bagian dari penemuan ilmiah. Dalam perjalanan Marie Curie menuju pengakuan dunia, gelar Nobel datang dengan cahaya dan bayangan. Ia mencatat sejarah sebagai wanita pertama meraih Nobel dan satu-satunya yang menang dalam dua bidang berbeda, fisika dan kimia. Namun, keberhasilannya memicu kontroversi. Para ilmuwan pria meragukan kredibilitasnya, menuduhnya mengedepankan emosi di atas logika. Setiap pujian dibalut skeptisisme. Media sering membahas kegiatannya lebih karena gendernya ketimbang prestasi ilmiahnya. Ia, yang terbiasa mendobrak batasan, kini menghadapi tantangan baru. Membuktikan bahwa penemuan besarnya, radium dan polonium, layak dihargai dengan cara yang lebih dari sekadar gelar. Suara bising itu tak menghapus semangatnya, namun justru semakin memacu ambisinya untuk mengubah cara dunia memandang sains dan perempuan.
Sebagai pemenang Nobel, Marie Curie tidak hanya meraih kesuksesan, tetapi juga menjelajahi dunia baru yang dipenuhi sorotan dan harapan. Penghargaan tersebut membukakan pintu kuliah umum di berbagai institusi terkemuka, tempat dia membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Namun, tekanan kehidupan pribadi mulai mengintai. Kehilangan suami tersayang, Pierre, menimbulkan kesedihan mendalam yang menghantuinya, memicu kerentanan emosional. Di balik keberhasilan yang mengesankan, Curie berjuang dengan stigma sosial dan tantangan sebagai wanita di dunia sains dominan laki-laki. Terlepas dari semangat dan dedikasinya, kesepian dan ketidakpastian terus membayangi langkahnya dalam mengejar penemuan baru. Selama masa itu, dia menemukan bahwa penghargaan datang dengan harga, tak hanya untuknya, tetapi juga untuk keluarganya yang seringkali tercecer dalam bayang-bayang pencapaian. Di tengah kekacauan Perang Dunia II, Marie Curie mengalihkan perhatian dari risetnya yang telah mengukir namanya di dunia sains. Ia berambisi untuk menggunakan pengetahuannya tentang radioaktivitas demi menyelamatkan nyawa. Proyek Röntgen Mobile, yang ia pimpin, menjadi harapan baru bagi tentara yang terperangkap dalam medan perang. Namun, kegigihan Curie mengabaikan batasan keselamatan. Ketidakpahaman terhadap radiasi dan dampaknya menjadikannya rentan. Hasil akhirnya, meskipun menyelatan, menunjukkan kesalahan penting dalam pendekatan ilmiah, berujung pada konsekuensi baik kesehatan Curie yang mengancam jiwanya. Kesalahannya, di saat ingin menyelamatkan, menggambarkan inovasi dan risiko dalam sains. Dengan pengakuan dan penghargaan, muncul tantangan baru bagi Marie Curie. Ketidakpuasan terhadap dunia di sekitarnya mulai menguras energinya. Saat itu, dampak radiasi dari berbagai eksperimen yang dilakukannya mulai tersirat dalam kesehatan. Gejala kelelahan dan nyeri tubuh menyertai langkahnya. Tetapi Curie tidak menyerah. Ia melanjutkan penelitian dengan semangat yang tak terbendung, berusaha menemukan solusi bagi dunia yang membutuhkan. Proyek-proyek ambisius mulai menuntut lebih dari sekadar intelektualitas. Mereka memerlukan keberanian dan ketahanan. Namun, setiap upaya membawa risiko. Dengan kesehatan yang semakin menurun, tantangan yang dihadapi Curie tak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga perjuangan melawan tubuhnya sendiri. Perjuangan ini, meski penuh penderitaan, mengawali lembaran baru dalam sejarah sains. Marie Curie tidak hanya menjadi simbol keberanian dan ketekunan, tetapi juga tonggak kemajuan ilmu pengetahuan. Warisan ilmiahnya, berupa penemuan radioaktivitas dan elemen polonium serta radium, membuka jalan bagi revolusi dalam dunia medis dan energi. Namun, riwayat keberhasilannya tak lepas dari kesalahan yang mendalam, seperti mengabaikan dampak radiasi pada kesehatan. Kesalahan ini menyebabkan beragam konfrontasi antara etika dan kemajuan, antara penemuan yang mengubah dunia dan kesehatan akademisi. Keberaniannya untuk mengeksplorasi risiko radiasi memicu penelitian lebih lanjut, memperdalam pemahaman kita tentang sifat atom. Dalam menghadapi risiko ini, Curie mengajarkan pentingnya tanggung jawab ilmiah, menekankan bahwa setiap penemuan membawa konsekuensi yang mentransformasi umat manusia. Warisan Marie Curie membara, bukan hanya dalam temuan, tetapi juga dalam halis di Terendasi Tuan Webs. Ketika nama Marie Curie terukir dalam sejarah, dunia sains menghadapi transformasi yang tak terduga. Penemuan radium dan polonium bukan hanya mengubah pemahaman tentang radioaktivitas, tetapi juga menghadirkan dilema etis dan kesehatan. Peneliti lain terpesona, namun seringkali terbengkalai oleh risiko yang tak segera terlihat. Keberanian Curie membuka pintu bagi generasi ilmuwan wanita, membuktikan bahwa ketekunan dapat menembus batas gender. Namun, setiap penemuan membawa beban. Penemuan Curie mempercepat eksplorasi nuklir, membawa dampak besar dalam pengobatan dan energi. Namun, kesadaran akan bahaya radiasi muncul belakangan. Warisan Curie mencerminkan dua sisi mata uang, kemajuan ilmiah dan risiko yang membayangi. Nama Marie Curie tidak hanya diukir di buku sejarah, tetapi membara dalam diskusi tentang tanggung jawab ilmuwan.